Yakinlah bahwa rezeki itu karena kasih sayang Allah. Mencari rezeki jangan mengejar jumlahnya, tetapi kejarlah berkahnya. Nanti nek kiai-kiai sebut muga-muga barokah, iku sampean namini. Karena berkah lebih penting daripada jumlah yang banyak. Banyak jumlah yang banyak tidak berkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. An Abdullah bin Amrin yaqul Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matalul mu'minina masalul nikhlah in akalat thayyiban wa in wada'at thayyiban wa in waqa'at ala udin sajarin lam taksirhu. Rawahul Baihaqi. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Sholawat dan para pemirsa Progresif TV di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kajian malam ini ditandai cuaca cerah. Mudah-mudahan cuaca cerah ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan jamaah setia Bumi Sholawat senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi santri-santri yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana adadama daimatan bidawami. Alhamdulillah,
Kajian malam ini bertema mahalnya arti sebuah lingkungan. Saya mencatat mahalnya arti sebuah lingkungan. Saya ingat apa yang disampaikan oleh beliau Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang artinya barang siapa menempatkan dirinya di tempat-tempat yang mencurigakan, janganlah ia menyalahkan orang lain, berburuk sangka kepadanya. Stop. Niki cerdas Sayyidina Ali. Sing sapane wong ndele awake nduk panggonan-panggonan sing mencurigakan. Ojo nyalano wong nek ana wong berburuk sangka kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mengandung pelajaran mahalnya arti sebuah lingkungan. Nek wong iku apik, mesti milih lingkungan sing apik. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abdillah bin Amrin yaqul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul mu'minina masalun nikhla in akalat thayyiban wa in wada'at thayyiban wa in waqa'at ala udin sajarin lam taksirhu, rawahul Baihaqi. Perumpamaan seorang mukmin rungono seperti lebah. Apabila ia makan, maka ia memakan suatu yang baik. Dadi tawon niku mesti milih lingkungan apik sing dipangan ya apik. Kono tawon mencok tletong, ojo percaya. Iku tawon sampel. Kumbeng iku. Itu tawon. Apabila ia makan, maka ia memakan sesuatu yang baik. Tawon sing dipangan iku sarine kembang. Jika ia mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Panganan apik sing ditono apik. Dadi madu. Dan jika ia hinggap pada suatu dahan untuk menghisap sari bunga, ia tidak mematakan. Gak ono tawon menclok iku cuklek gak ono. Tidak merusak. Jadi wong mukmin nek nduk lingkungan, mesti lingkungane apik. Sing dipilih lingkungan apik, sing didhar apik kaya dene tawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Sering saya sampaikan, orang yang beriman sehat dan benar selalu ingin orang lain bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan mampu tampil membuang SMS
suka melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Iku dibuang. Ya apa? Bisa nirono. Tola-tole tok ya. SMS. Suka melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dadi nek wong susah wis weneng jongor kon. Ucapan-ucapan yang demikian cermin hatinya rusak. Karena tidak mampu tampil membuang SMS. Suka melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Tadi wong susah. Nek wong bangkul itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan tak tungano atine sehat. Mampu membuang senang melihat orang loh susah. Senang melihat orang senang. Susah melihat orang loh ya bisa ngene. Panjenengan gak cerdas susahnya nih. Suka melihat orang loh ya apa walik sampean suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang itu kudu dibuat sebab itu penyakitnya hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nek ana wong kok seneng delok wong sing susah, itu pertanda potret hatinya penyakit, penuh penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan kudu maca hamdalah ping 3. Sampeyan dikersakno ditulungi sok teko nduk majelis ngene iki. Amin. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Karena mahalnya arti sebuah lingkungan. Nek kepingin dadi wong apik, lingkungane kudu apik. Dene budal ngaji sandale gapit sisian mulai kok nggo karpil. Iki wong sing rusak. Mosok gak krasa. Ambek pidato. Ngamal lo ngaji yai disuruh mengambil yang baik. Disuruh buang yang jelek. Jadi karfil tak gawe. Ya, iki santri edan nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki berdasarkan penelitian pelan-pelan nggih. Berada di lingkungan yang baik seperti begini nih. Akan membantu Anda untuk tidak banyak mengeluh. Sing utange akeh iki lali kabeh pisan. Tidak banyak mengeluh. Walaupun dalam posisi yang kurang menguntungkan.
Dadi wong sing akhlake bagus iku luwih cerdas menghadapi kehidupan. Lamun dicoba rezeki seret metu sabare. Lamun dikei rezeki lancar metu syukure. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lesan iso muni alhamdulillah iku nek atine iki bersih. Nek atine mboten bersih mboten saged lesan muni alhamdulillah. Nek atine rusuh, horet. Tebet. Hancurit. Mboten saged muni hamdalah alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah sampeyan dipilih Allah. Bisa mendatangi sebuah majelis sing kados mengaten niki merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu. Mereka lebih baik menggunakan energi untuk mencari solusi dari setiap masalah. Jadi nek kena masalah itu berusaha mencari jalan keluar. Bukan meratapi, bukan putus asa, tapi berusaha mencari jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala dawuh, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sing ngarep iku gawe isim makrifat. Sing mburi gawe isim nakira. Napa? Iya. Ngandung pengertosan bahwa jalan keluar itu lebih banyak daripada problem yang kita hadapi. Nek problemi 10, insya Allah jalan keluarnya bisa 100, bisa 1000, bisa 2000. Kenapa? Mustahil Allah memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing ngarep gawe isim marifat, sing mburi nakira, ngandung pengertosan bile dalan keluar. Solusi itu lebih banyak daripada problem yang kita hadapi. Paham napa mboten? Ada sebuah nasihat orang tua kepadanya menjelang ajalnya. Jadi ana wong tua katene mati nuturi anake dengan gambaran yang begitu indah. Nak, arroji milikku ini adalah warisan dari kakekmu. Usianya lebih dari 200 tahun. Iling ini arroji. Sebelum ayah mewariskan kepadamu, silakan arroji tua ini kamu bawa ke toko jam seberang jalan itu. Katakan kepada pemilik toko bahwa kamu mau menjualnya. Tanya kepadanya berapa harganya. Sang anak langsung beri waktu singkat kembali dan berkata, pemilik toko jam itu bilang bahwa harganya cuma $5. Piro? $5. Karena ini arroji tua. Wes $5 ae. Sebab jam iki jam wis tuwek, gana modele. Kemudian si ayah berkata, sekarang kamu bawa arloji ini ke toko barang antik, tanyakan harganya. Bawa nang barang antik, tanyakan. Si anak pergi, lalu kembali dan berkata,
Pemilik toko bilang harga arloji ini mencapai $5.000. Piro? $5.000. Jame padha. Sing delok beda, regane gak padha. Ngono ya. Jame padha, sing delok gak padha, regane beda. Sekarang coba bawa ke museum dan katakan bahwa kamu akan menjual arloji tua ini. Si anak pun berlalu kembali berkata, menurut pakar arloji harganya $1 juta untuk arloji ini. $5 terus $1 juta untuk arloji ini. Sang ayah berkata, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Arlojine padha, sing delok gak padha, regane ya gak. Ngerti aku? Nanti bapak ini ngomong, iki ngajari nang awamu. Barang iku regane akan bisa tinggi bila pada lingkungan yang tepat. Lah nek digonang toko klontong ya iku mang regane $5. Lah nek digonang Raden Saleh Surabaya ya dikepruk. Tapi dibawa ke museum harganya $1 juta untuk arloji ini. Bahwa kamu hanya akan dihargai bila benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Maka jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Kamu nak, jangan sampai menempatkan dirimu pada lingkungan yang tidak tepat. Arloji saja harganya bisa tinggi manakala tepat. Toko ini tepat. Barang antik, museum, rombengan untuk garasi tawani ngene dikebruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah. Mahalnya arti sebuah lingkungan. Nek sampean budal ngaji payaman, kupluke putih serbanan ini. Wong budal mengajian kaose kopi cap luwak. Ya Pak sholat jamaah nduk ngarep masyaallah diwaca makmum semua. Lho, kopi luwak ya. Dadi ana luwak munggah Mas. Insyaallah. Dinang masjid itu kon pakaian sing apik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Shadaqallahul adzim. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ayat ini menerangkan nikmat Allah yang tiada terhingga, yang telah dilimpahkannya kepada manusia, dengan menyatakan bahwa Allah telah menciptakan bumi dan memudahkan untuk mereka, sehingga mereka dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup mereka. Stop. Ini dunia ilmu pengetahuan, ilmuwan dunia punya hitungan itu kok keris tuh, bahwa kita ini akan dihadapkan kemarau panjang. Gimana ya? Jadi ketiga iku dawa, ngono lho. Ana 2 pulau nduk Indonesia iki sing mboten kena. Siji Papua, loro Riau. Ngono ya? Liyane kena kemarau panjang. Mulai dihemat lah ana kocok kran-kran iki yo digawe sak perlune ae lah. Kita akan dihadapkan kemarau panjang. Ana 2 pulau untuk Indonesia iki sing mboten kena kemarau panjang. Siji Papua, loro Riau. Nah, sampean wong ndi? Surabaya. Wah, kemarau panjang. Ngalian nang Papua kono ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat ini menyatakan bahwa dengan sifat Rahman Allah kepada seluruh umat manusia, maka Allah bukan saja telah menyediakan seluruh sarana dan prasarana bagi manusia, Ia juga telah memudahkan manusia untuk hidup di permukaan bumi. Manusia diperintahkan Allah untuk berjalan di permukaan bumi untuk mengenali baik tempatnya, penghuninya, manusianya, hewan dan tumbuhannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki ngaji tauhid. Tak ada setetes air pun yang masuk ke mulut kita kecuali atas izin Allah. Apa saja yang menjadi rezeki kita pasti tidak akan luput walau di dasar laut yang paling dalam. Stop. Mulai santri tauhid kudu kuat. Ojo percaya dukun, sebab dukun niku ya bodoh ya. Iki lho. Tak ada setetes air pun yang masuk di mulut kita kecuali atas izin Allah. Uang nek wis stroke dikai ngombe, durung mati cek stroke. Dilepeh. Pahit. Dilepeh. Ditampel. Sampeyan tak tungane sehat. Niki tak ada setetes air pun yang masuk di mulut kita kecuali atas izin Allah. Sampeyan pun dahar wau. Saged mlebet? Oh, insyaallah urip. Nek berasi Allah dipangan, banyune diombe kok gak sujud nang Allah. Iku wong sing sombong. Ya? Ya Allah. Apa saja yang menjadi rezeki kita pasti tidak akan luput walau di dasar laut yang paling dalam.
Buka warung laris disirati wong lemah kuburan. Wis bengong. Ono omah Gus Ali. Nek susah-susah golek Gus Ali. Rupane warungku man disirati wong. Cik mlaku jatuh. Wis sampean gak usah susah. Sampean saponi wis. Lho, kok semerap ya? Wis sampean saponi. Dongane napa? Sampean saponi sing ricik wis selesai. Kenapa? Apa saja yang menjadi rezeki kula lan sampean pasti dia akan luput walau di dasar laut yang paling dalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan-kapan sampean tak janang Surabaya gelem. Nek jam 09.00 dalu iku. Nduk Wonokromo iku ana warung segop. Insyaallah iwak P. Iku bukae jam 09.00. Sing tuku montor api-api. Pawedes ya Allah. Umpama kula tuku niki masyaallah. Insyaallah merenang Siti Hajar. Ketularan mie gacuan. Mie gacuan niku ana level 16. Mine mek 10.000, 12.000, gojeke 20.000. Ya ngene iku gojek. Pancene mine luwe gojeke luwih larang timbang mine. Ya Allah. Sampeyan dituturno alamate segope iku. Nggih. Kono kromo sampeyan goleki. Saestu. Sempak ana sing dobel ya. Nggih, lamun kepising ya mboten saged medal. Oh, waduh luar biasa. Lha iku ana anu kok laris ngono sik lho. Iku rezekine wong. Umpama ditiru nduk Sidarja dodol ngono, durung karuan payu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalile ndi? Engko dituturno dalile ya. Nek boleh dibuka surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullum fi kitabim mubin. Sadaqallahul. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokno ngaji tauhid iki. Jika rezeki itu diukur dari kerja keras, maka kuli bangunanlah yang kaya lebih dahulu. Jika rezeki itu ditentukan dari waktu kerja mana, maka warung kopi yang buka 24 jam yang lebih banyak mendapatkannya. Jika rezeki itu milik orang pintar, maka profesor dan orang-orang bergelar panjang yang akan lebih kaya. Jika rezeki itu karena jabatan, maka presiden dan raja lah yang akan menduduki 100 orang terkaya di dunia. Ya
Kaya-kaya sing sugih dhewe Jawa Timur gudang garam. Ternyata sing sugih dhewe wong Sidoarjo pabrik ceting wabian niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Pabrike nek didelok teko embong gak ketok, ditutupi wit-wit iku. Luase pabrike ku 15 hektar. Atakno sampean duwe tangga Buya mati tipe 36 wis sampean santet. Ya Allah, wong Jawa ya Allah. Cina iki pabrike 15 satu pabrik. Durung lu Tangerang, durung pundi. Klambine biasa, montore biasa. Wong Jawa ya Allah, montor utangan digawe pinalpot sing anu glung. Oh. Gugah wong sak desa. Dadi knalpote gugah wong sak tukange omahe saya iku lho yen. Bawang. Bareng tak delok tukang ya menampilan. Ya Allah Gusti. Nah, iku gak usah ganti sarangan ning jaman biyen cukup cilikin jagokno tok. Iki jagokno ning meeting itu. Suarane wis Allah. Wong lemah jantung matek dadak nek. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengono, jika rezeki itu diukur dari kerja keras, maka kuli bangunanlah yang kaya lebih dahulu. Durung ana dalil bukti kuli bangunan menjadi manusia terkaya di Indonesia durung ana. Jika rezeki itu ditentukan dari waktu kerja, warung kopi uang yang buka 24 jamlah yang banyak mendapatkannya. Buka 24 jam gak sugih tapi rembes. Waduh motone gak tahu turu pala ya Allah Gusti. Jika rezeki itu dimiliki orang pintar, maka profesor dan orang-orang bergelar panjang yang akan lebih kaya. Jika rezeki itu karena jabatan, maka presiden dan rajalah yang menduduki 100 orang terkaya di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Yakinlah bahwa rezeki itu karena kasih sayang Allah. Mencari rezeki jangan mengejar jumlahnya, ojo ngejar jumlahnya, tetapi kejarlah berkahnya. Wis aku jarene yai wis pokoke. Sing tak buru dudu akeh tapi sing tak buru barokahe. Waya ngaji yo ngaji nyambut gawe ditinggal apa? Oh. Urusan rezeki aku dicukupi Allah, aku gak butuh oleh akeh, tapi aku butuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. 8 triliun ngeterno nang KPK. 10.000 ngeterno nang warung rawon. Sampeyan pilih nang ndi? Insyaallah adik rawone Alia. Piringe piring jumbo, gelas jumbo. Iki rasane entek. Entek kon. Semenil ini waktu kono. Iya. Tak tukono 2 piring. Ngombene 2 gelas. Nek entek gelare tutup banser ganti bekasaan. Mboten telas. Sak piring iki padha karo setengah wakul. Gimana?
Masya Allah. Ditambahi berubine kon. Kawat di berubine. Ya Allah, kepingin ketip-ketip dok. Ini yang tak tukana. Yakinlah bahwa rezeki itu karena kasih sayang Allah. Mencari rezeki jangan mengejar jumlahnya, tetapi kejarlah berkahnya. Nanti nek kiai sebut muka-muka barokah, iku sampean namini. Karena berkah lebih penting daripada jumlah yang banyak. Banyak jumlah yang banyak tidak berkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ibna Adama haraba min rizqi kama yahrubu minal maut, la atrakahu rizqu kama yudrikuhul maut." Rawahu Ibnu Hibban. Kalaulah anak Adam lari dari rezekinya untuk menjalankan perintah Allah sebagaimana ia lari dari kematian, niscaya rezekinya akan mengejarnya sebagaimana kematian itu akan mengejarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tak dongeng-dongengi sampean cek mancep. Sebagaimana dalam kesempatan penuh berkah ini, mari kita berguru kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Siapa? Seorang konglomerat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu gagal menjadi orang miskin. Jadi anak uang gagal menjadi orang terus padahal ada hadis begini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara al mu'minin al jannata qabla al agniya binisfi yaumin khamsi mi'ati amin. Rawahu Ibnu Majah. Orang beriman yang miskin dengar akan masuk surga sebelum orang-orang kaya lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Rawahu Ibnu Majah. Membaca hadis ini sahabat Abdurrahman bin Auf cerdas. Sahabat Abdurrahman bin Auf berpikir cukup cerdas bagaimana cara kalian bisa menjadi orang miskin agar bisa masuk surga lebih awal. Setelah perang Tabuk, yaitu tahun 9 Hijriah, kurma yang di Madinah yang ditinggalkan sahabat menjadi busuk, maka sudah barang tentu harganya jatuh. Sahabat Abdurrahman bin Auf menjual semuanya hartanya, kemudian memborong semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga kurma bagus. Hati kurma sing bosok itu dituku kuwabe karo sahabat Abdurrahman bin Auf dengan harga kurma yang baik. Paham mboten? Para sahabat bersyukur, alhamdulillah kurma yang dikhawatirkan tidak laku tiba-tiba laku keras dengan harga yang sangat pantas. Dibeli semuanya oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Saking pengen melarat. Sahabat Abdurrahman bin Auf gembira sebab berharap jatuh miskin. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an merasa sangat lega
sebab akan bakal masuk surga dulu lantaran sudah miskin. Namun rencana Allah Subhanahu wa taala itu memang terbaik. Tiba-tiba datang utusan dari Yaman, luar negeri, membawa berita Raja Yaman mencari kurma busuk. Iki Raja Yaman goleki kurma busuk. Karena di Yaman sedang terjangkit wabah penyakit menular. Dan obat yang cocok adalah kurma busuk. Utusan raja berniat memborong semua kurma busuk Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Burung melarat tambah sebab kurma sing bosok iki dibeli 10 kali. Nah, rencana Allah. Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Yang menang dan terjadi adalah kehendak Allah. Utusan Raja Yaman golek kurma gak sing apik tapi sing bosok. Ditebas kurma sing bosok iki hargae 10 kali. Sahabat Abdurrahman bin Auf urung melarat tetap Allah berkehendak, manusia berkehendak, yang terjadi adalah kehendak. Ini ngaji tauhid. Orang lain berusaha keras menjadi kaya, sebaliknya Abdurrahman bin Auf berusaha menjadi miskin. Tetapi selalu gagal karena ketetapan Allah lah yang terbaik. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran. Wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Surat Ad-Dariyat ayat 22. Mudah-mudahan sekelumit ilmu ini dijadikan ilmu yang manfaat. Santri-santri Bumi Sholawat kudu lu yakin janji dan jaminan Allah. Yakinlah insyaallah Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Yang menang dan yang terjadi adalah kehendak Allah. Sampeyan gak usah mamang, gak usah khawatir. Masih ono masyaallah kemarau panjang macam-macam beres. Dalile Allah punya kehendak, manusia punya kehendak, yang terjadi adalah kehendak. Nek diramal sing gak kenek dua pulau Papua dan Riau, boleh jadi di Sidoarjo hujannya tetap deras, lancar, gak ada kemarau panjang. Amin. Barokah sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.